Apa kabar? Alhamdulillah. Ingin cakap-cakap dengan Pak Ica ini ya. Cakap-cakap ya? Oh, mohon maaf ini ganggu waktunya Pak Ica. Oh, nggak apa-apa. Kita ke ruangan apa aja ya? VIP aja ya? Oh, Lebih enak gitu ya? Oh, gitu ya. Siap. Monggo. Terus, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Silakan mari. Siap. Wah, Permisi, Pak. iya, tumben ini. Iya, Pak Ica. Ada sesuatu yang mengganjal di hati, pengen curhat-curhat atau bercerita dengan Pak Ica. Waduh, langsung datang langsung aja curhat ini. Pak Ica sebagai guru penggerak ini mungkin punya teknik atau trik-trik khusus untuk ya kita sharing dulu tentang ini. Ada siswa ini yang ingin saya ceritakan tentang siswa. Jadi mungkin nanti Pak Ica bisa membantu mencarikan solusi seperti apa permasalahan yang sedang saya hadapi. Intinya yang bermasalah ini siswanya. Iya, Saya ingin membantu dia dan juga ingin minta saran dari Pak Ica seperti apa. Jadi ini ceritanya ada siswanya Pak Arif yang menurut Pak Arif sedang dalam kondisi masalah ini ya. Sedang tidak baik-baik Sedang saja. tidak baik-baik saja ini. Dan Pak Arif ini mencoba mencari sebuah jalan keluar Pak Arif ya. Mencari jalan keluar. Ya, sebagaimana Pak Ica kan menjadi guru penggerak, maka saya juga sangat perlu sekali meminta saran dari Pak Ica. Gimana Pak? Ada waktunya atau kapan atau sekarang bisa? Hari ini kebetulan saya free. Wah, kalau dibilang guru penggerak ini wah terlalu berlebihan Pak. Dan kita sama, mungkin kita sesi sharing aja mungkin Pak Arif ya. Yes, Mungkin kalau nanti dapat solusinya bisa kita berpikir bersama bagaimana memberikan jalan terbaik bagi kondisi siswa yang sedang siswanya Pak Arif ini ya. Iya. Jadi gini Pak, kita kan tahu itu Pak, namanya Arjuna. Arjuna IPA 3 itu ya? Iya betul. Kelas 12 itu kan ya? Iya. Kelas 12 siapa Arif? Itu saya melihat akhir-akhir ini nilainya, saya sebagai wali kelas ini melihat nilainya dan laporan dari Bapak Ibu guru ini sedang tidak baik-baik saja. Padahal dia termasuk siswa berprestasi. Iya. Namun akhir-akhir ini kenapa ini siswa ini nilainya turun kan? Saya belum berdialog langsung secara personal Okay. Secara khusus. Kemarin cuma sekilas kita bertatap muka. Saya tanya kenapa kok nilainya kok turun. Katanya memang ada sedikit gangguan seperti itu. Ada sedikit gangguan. Kalau menurut Pak Ica kira-kira apa yang seharusnya saya lakukan ya Pak? Arjuna tuh kebetulan saya mengajar Pak di kelasnya dan saya mendapati hal yang sama kebetulan ini. Ini kemarin juga saya mau menyampaikan ke beberapa teman tapi belum kesampaian dan kejadian ternyata kita dipertemukan dalam hal yang sama ya Pak Arif ya, gitu ya, betul. Dia pintar. Jadi kalau menurut saya pasti ada sesuatu yang sedang dialami karena kan memang Arjuna kan duduknya di depan dan dia dalam track record saya, histori saya dia tidak pernah tertinggal dalam mengerjakan tugas ini Pak Arif. Ini memang dari kelas 10, 11 ini hampir tidak ada masalah. Tidak ada masalah, betul. Tapi di kelas 12 ini tiba-tiba nilainya itu langsung turun. Kemudian banyak tugas-tugas itu yang belum dikerjakan. Mungkin ada tugas juga yang dari Pak Ica yang belum dikerjakan mungkin. Iya, saat ini dia untuk pengumpulannya sedikit terlambat ya. Dia mencoba mengumpulkan tapi memang keterlambatannya hampir ada seminggu Pak Arif ini. Dia apa ada kebiasaan Pak Arif di kelasnya? Keberapa yang berubah Pak? Apakah bagian atau bagaimana yang Pak Arif amati? Dia cenderung kalau diemnya mungkin karena apa ya Pak ya? Dia lebih lesu, tidak semangat kayak gitu. Kadang itu sampai dia tidur di kelas. Jadi yang jenengan barusan sampaikan perubahan yang paling mencolok di kelasnya sering tidur di kelas ya Pak Arif? Arjuna itu beberapa kali ketahuan tidur di kelas. Kemudian waktu pelajarannya saya
itu lesu, nggak begitu semangat. Biasanya dia kan semangat sekali dan duduknya biasanya di depan, Pak. Akhir-akhir ini sering duduknya di belakang. Kan sampai pindah ke belakang sekarang. Karena nggak tahu pengen tidur atau memang gimana ya. Itu yang saya amati seperti itu. Kebiasaan perubahannya di situ, perubahan Arjuna. Dan berdampak pada nilai yang Ternyata sangat berdampak pada nilainya karena dia tidak fokus kepada mata pelajaran, pada pelajaran itu nggak fokus, kemudian akhirnya juga tugas-tugas sering terbengkalai, terlambat, atau bahkan ada yang saat ini dia belum mengumpulkan tugas bahasa Jawa. Ini sudah terlambat hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu ya? Hampir 2 minggu. Pak Arif sebagai wali kelasnya ini. Jadi mungkin Pak Arif ada rencana itu bagaimana ini untuk dalam beberapa hari ini, Pak? Rencana saya sih, saya ingin memanggil secara langsung Arjuna, ingin mengetahui permasalahannya apa sebenarnya. Tapi memang kemarin itu wali murid dari walinya Arjun itu memang WA saya. Saya sempat WA saya sempat WA beliau, kemudian beliaunya menjawab. Memang kondisi di rumah katanya itu juga sedang kurang baik. Jadi upaya saya sebenarnya sudah menghubungi wali muridnya, dari mana Arjun ini kok nilainya kurang, kok nilainya turun. Kemudian saya menghubungi orang tuanya dan akhirnya orang tuanya juga WA. Walaupun balasnya itu sudah saya WA hari apa, balasnya hari apa. Ada keterlambatan responnya dari orang tua lama gitu ya. Ya, saya pengennya sih nanti ketemu Arjuna dulu. Kemudian setelah ketemu Arjuna nanti saya juga ingin konfirmasi ke orang tuanya seperti apa. Terus gambaran responnya apa Pak Arif kalau boleh saya tahu dari jawabannya? Dari jawaban orang tuanya pasti mohon maaf. Kemudian memang kondisi di rumah sedang tidak kondusif untuk belajar karena kalau tidak salah itu rumahnya sedang direnovasi. Oh, rumahnya sudah direnovasi. Niatnya renovasinya itu kata orang tua itu hanya sebagian, tapi karena sebagian itu kemudian malah merusak yang lainnya sehingga tempat untuk belajar tidur pun itu kesulitan. Untuk tidur saja kesulitan, untuk apalagi untuk belajar. Jadi itu sementara informasi yang saya dapatkan dari orang tua dari Arjuna. Saya belum berkunjung sih ke rumahnya Arjuna. Tapi dalam artian Pak Arif sudah mendapatkan progres yang luar biasa ya, dari langsung dari orang tuanya informasi itu ya, dari aksi yang Pak Arif lakukan, yaitu kecepatan Pak Arif dalam menyikapi hal ini. Pak Arif sudah berkomunikasi ya, jadi kepada orang tuanya itu sudah satu hal yang luar biasa menurut saya, sehingga kita tidak punya kesimpulan sendiri sebenarnya anak ini kenapa ya Pak Arif. Iya betul. Jadi gambarannya sudah ada gitu Pak Arif. Iya. Jadi saya mendapatkan laporan dari Bapak Ibu guru, kemudian saya juga sudah memantau Arjuna ini kok perkembangannya ada sedikit menurun nilainya. Akhirnya saya berinisiatif ingin bertanya kepada Arjuna, namun kan saya ngajarnya hanya seminggu 2 JP Pak. Oh, 2 jam aja. Dan beberapa bulan ini kan sering kepotong untuk kegiatan sekolah itu. Betul Pak. Jadi saya ketemu Arjuna ini sangat jarang. Jadi kemarin ketemu hanya ngobrol sebentar, kenapa Arjuna nilainya kok turun? Ya dia hanya jawab, iya Pak, rumah sedang tidak kondusif. Kemudian saya langsung WA ke orang tuanya, di mana orang tuanya pun juga meresponnya agak lama. Beliaunya menjawab, iya Pak, mohon maaf, rumah kami sedang direnovasi. Awalnya renovasinya hanya sedikit saja, namun ini merusak yang lainnya sehingga sangat mengganggu tempat belajarnya Arjuna. Bahkan untuk tidur pun itu sulit. Jadi sebetulnya Arjuna sudah memberitahu ya Pak Arif ya, kejadian terjadi ya itu Pak Arif ya. Tinggal sayanya meluangkan waktu kapan nanti memanggil Arjuna. Dan saya pengen berjumpa dengan orang tuanya, mungkin bisa berkunjung ke rumah Arjuna. Ya, untuk Pak Arif dalam pekan ini untuk jadwalnya apakah memang masih banyak ada kegiatan yang dilakukan ya Pak? Insya Allah hari Kamis ini saya sudah
free. Hari Kamis Pak. Hari Kamis ini sudah free. Mungkin nanti Kamis siang saya ke Arjuna dulu. Kemudian Jumat pagi saya mungkin akan ke rumahnya Arjuna. Ingin konfirmasi. Nanti insya Allah menurut Aica bagaimana kalau saya ini juga berkoordinasi dengan BK? Memang BK ini adalah tempat ataupun sebagai bentuk wadah ataupun solusi ya ketika ada laporan ya dari berbagai macam bapak ibu guru yang mungkin tidak bisa tertangani di level wali murid ya sama wali kelas ataupun di level guru yang bersangkutan ya. Iya. Jadi semakin banyak kita punya data dan kita bisa bekerja sama berkolaborasi ya bersama dengan pihak akademisi manajemen itu mungkin akan lebih membantu Pak. Iya. Mungkin dari segi psikolog nanti bisa datanya itu Pak. Iya Pak. Terus saya Insya Allah nanti saya juga akan kerjasama dengan koordinasi dengan BK. Bagaimana solusi yang bisa ditawarkan oleh BK. Saya sebagai wali kelas mungkin hanya bisa mencari informasi dan mencari data. Untuk secara psikologi kan lebih ahlinya BK Pak ya. Iya. Jadi betul. ini saya akan coba nanti koordinasi dengan BK terlebih dahulu. Selanjutnya nanti akan sama-sama hari Jumat apakah BK bisa atau tidak, nanti sama-sama home visit ke rumahnya Arjuna. Jadi tindakannya adalah visit ini ya. Home visit. Ya. Jadi Pak Arif tadi itu gambarannya sudah bertanya kecil ya istilahnya kepada Arjuna dan Arjuna sudah memberitahu ya tentang permasalahan ini. Lalu Pak Arif mengambil tindak lanjut yaitu berkomunikasi dengan wali muridnya Arjuna dan ternyata ada kesamaan informasi antara Arjuna dengan wali muridnya ya, yaitu tentang permasalahan renovasi rumah Pak Arif ya. Dan kemudian Pak Arif mencoba untuk berkoordinasi dengan BK dalam hal pendekatan psikologinya nanti bagaimana apa yang terbaik untuk Arjuna nih Pak Arif. Iya betul. Saya rasa gambaran yang telah Pak Arif programkan dalam hal ini itu sudah sangat luar biasa. Pak Arif sudah memiliki rute jalan solusi ya ini untuk bisa menyelesaikan Arjuna. Terima kasih Pak Ica. Saya menjadi lebih lega, kemudian saya juga lebih percaya diri bahwa apa yang saya lakukan dan saya ambil langkah ini merupakan langkah yang baik. Gitu. Saya tidak ingin atau tidak ingin sekali ketika saya melakukan ini justru berdampak negatif pada siswa. Jadi saya ingin sekali sering-sering konsultasi dengan Pak Ica, di mana nanti saya seminimal mungkin harus bisa membawa dampak positif kepada siswa. Saya mencoba mempraktekkan apa yang dipelajari dari Pak Ica itu. Kemarin yang diajari Pak Ica itu banyak sekali hal-hal yang ternyata positif untuk siswa, maka saya ingin sharing-sharing juga. Mohon untuk tidak bosan-bosan ketika nanti saya ingin bertanya atau ingin konsultasi sesuatu hal dengan Pak Ica. Mohon untuk tidak tidak bosan ya, mendengarkan keluh kesah saya gitu. Dan saya sangat juga berterima kasih juga dari peristiwa ini. Saya juga belajar nih Pak Arif. Barangkali mungkin kedepannya saya juga mendapatkan kasus yang mungkin hampir serupa ya, sehingga langkah-langkahnya kan sudah tergambar apa yang harus kita lakukan ya, karena siswa juga membutuhkan kecepatan respon ya, bagaimana untuk tindak lanjut yang bisa mereka rasakan ya. Mudah-mudahan nanti home visitnya lancar juga. Amin. Kemudian Pak Arif juga bisa memberikan waktu luang ya dalam kesibukan Pak Arif, dan saya memang sangat menyadari Anda sangat luar biasa di sekolah ini, di SMA 2 dibutuhkan di mana saja, tapi waktu luang yang telah diberikan Pak Arif untuk bagaimana merespon keadaan Arjuna itu sudah sangat luar biasa Pak. Saya sangat mengapresiasi itu. Terima kasih. Saya izin undur diri lebih dahulu Pak Ica, karena bentar lagi masih dipanggil kepala sekolah. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya kepada Pak Ica. Mohon maaf bila ada suatu hal yang tidak berkenan di hati Pak Ica.
Sama-sama Arif, saya terima kasih juga atas sharingnya karena Pak sudah percaya terhadap saya. Siap. Ya. Oke, makasih Pak Jan. Saya pamit dulu. Iya Pak Arif, saya selalu Pak Arif. Sukses. Oke. Waalaikumsalam.